illa bisabti wasalam ba'da sawatil ilmi walau imarratin lakukan sengaja orang beriman famuzilha mawai utawi wasuan kang ngilangi air iku marratun wahidatun ihdahunna utawi salah sijine sakna masalah iku biturabi ayamin kelawan lebu kang sah dan kang ayamin mamzujin kang den campur bilmai diayukat bir kelawan yang tau budalaken apa turab al-ma'a hatta yang har apa asabu lapute turab fihi dalam ma'a wa yasidulan mengko apa turab diwasitatihi kelawan pengantarane ma'a ila jami'i ajza'il mahalli maring sakabehane kira-kira juse panggonan al-mutanajjis. Ini sekarang musannif akan menjelaskan cara menghilangkan najis mughalladhah. Sebelumnya sudah diterangkan cara menghilangkan najis mutawassithah. Sebagaimana menurut najis itu ada tiga, ada najis mughalladhah, mutawassithah dan mukhaffafah. Najis mughalladhah maklum, najis mughalladhah adalah najis anjing, babi atau fana dari salah satunya, walaupun berasal dengan hewan suci. Nah, itu najis mughalladhah. Mencakup semua jusnya, darahnya, keringatnya, liurnya, dagingnya, lemaknya, semua yang berkaitan dengan anjing dan babi itu najis mughalladhah, berat. Kenapa kok dikatakan berat? Cara mensucikannya berat. Cara mensucikannya berat. Bagaimana? Seperti di sini. Wala yadhurru mutanajjisun binahwi kalbin. Sesuatu yang mutanajjis dengan semisal anjing. Apa semisal anjing? Ya babi. Atau anak dari anjing atau babi walaupun berasal dengan hewan suci. Itu semuanya itu semuanya masuk nahwi kalbin. Makanya beliau mengatakan binahwi, bukan bikalbin, tapi binahwi kalbin karena tak khusus lagi. Semua najis mughalladhah. Itu mutanajis dengan najis mughalladhah tidak akan suci illa bisabti wasalah, kecuali dengan 7 basuhan. 7 basuhan itu ngitungnya kapan? Ba'da zawalil ain, setelah hilangnya ainun najasa. Jangan lupa yang dimaksud ain dulu itu ada najis ainnya, ada najis hukmiyah. Najis itu dikatakan ainnya selama ada bendanya, atau bendanya sudah tidak ada tapi masih ada sifatnya, bau, warna atau rasa. Nah, ain yang dimaksud di sini mencakup itu, bukan hanya bendanya, tapi juga sifat. Jadi 7 basuhan itu dihitung kapan? Setelah hilangnya sifat, walau bimarratin, walaupun dengan beberapa kali basuhan. Sehingga famuzibuha marratun wahidan. Basuhan yang menghilangkan ain dengan mana apa? Benda dan sifat. Basuhan yang menghilangkan ainun najasa, benda najis dan sifat-sifatnya najis itu baru satu. Jadi misal ada pakaian kena darahnya anjing, disiram 10 kali belum hilang, belum dihitung satu. Disiram 15 kali baru hilang, yaitu baru dihitung satu. Berarti tinggal tambahi 6. Tinggal tambahi 6. Makanya dulu kan sudah dibahas. Nanti dulu kita lanjut. Jadi dihitung satu itu kalau habis, kalau airnya sudah hilang. Air mencakup benda dan sifat. Nah, 7 kali bahasa ini ihdahunna biturabi ayamin mamzujin bilma. Salah satunya dengan debu yang memenuhi syarat tayamum. Apa debu yang memenuhi syarat tayamum? Harus apa? Suci, tidak mustakmal. Ya.
harus suci, tidak sama, tidak boleh pakai yang najis atau yang najis. Kemudian juga apa? Ya harus debu tanah, artinya harus tanah. Di pasir nggak bisa menggantikan pasir, kapur nggak bisa. Ya, harus dengan tanah, jadi tanah. Cuman bedanya kalau tayamum, debu yang bisa dipakai untuk tayamum itu harus kering dan berdebu. Tapi kalau di najis mughalladhah masih hidup bisa. Toh ujung-ujungnya nanti kan dicampur dengan air. Jadi debu yang dicampur dengan air. Dicampur dengan air. Sebenarnya nggak dicampur dulu. Tapi itu yang terbaik. Nyuci najis mughalladhah itu sebaiknya dicampur dulu debu dengan air, diaduk sampai budak. Ukurannya budak ini. Bi'ayyikat birolma. Jadi hatta yadhar asaru fi. Jadi harus kering. Sekiranya ya warnanya berubah, itu warnanya berubah jadi menjadi keruh. Oh coba yang tetah hilang. Ya. Saya pun telaknya. Kan kadang kan airnya saya pun telak, saya dibuat gitu. Itu saat orang gede tadi itu sijinya. Jadi masih pun telaknya yang alunan biasanya. Jadi apa? Harus keruh, harus keruh. Dan jangan terlalu banyak debunya sampai kental, jangan. Harus ini wayasili, wayasila biwasitotihi ila jami'i ajza'il mahal najis. Jadi jangan terlalu kental. Sekiranya dengan bantuan air itu debu itu bisa merata ke seluruh bagian yang terkena najis. Kalau kain debunya itu bisa nyerap mengikuti air. Kalau terlalu kental kan tidak bisa, di permukaannya saja. Jadi harus sampai keruh, tapi jangan terlalu kental. Jangan sampai kental menjadi kayak lumpur, tidak. Ini dulu sudah disinggung bahwa selama ini kita banyak memahami bahwa pembagian najis ainiyah dan hukmiyah itu hanya di najis mutawassithah. Yang benar tidak demikian. Pembagian hukmiyah dan ainiyah itu mencakup najis mughalladhah, mutawassithah dan juga mukhaffafah. Najis mutawassithah kan sudah kita bahas ya. Semua najis selain mughalladhah dan mukhaffafah. Itu kan najis ainiyah dan hukmiyah ya. Najis mutawassithah itu ada katanya ainiyah dan hukmiyah. Kalau hukmiyah sudah gak ada benda, warna, bau dan rasa, disiram sekali langsung suci walaupun belum kering, masih basah. Kalau ainiyah masih ada bendanya atau baunya, warnanya, rasanya, disiram satu kali tafsir suci apa enggak. Kalau air dan sifat-sifatnya langsung hilang dengan satu siraman, suci. Tapi kalau nggak hilang masih najis. Itu kalau ainiyah. Di mughalladhah juga sama, barusan kita sudah kita bahas ya. Mughalladhah itu kalau najis mughalladhahnya itu sudah nggak ada air dan sifat, nggak ada benda dan sifat-sifatnya, disiram 7 kali langsung suci. Dengan salah satunya dicampur debu. Tapi kalau masih ainiyah, masih itu ada bendanya atau warna, bau dan rasa, disiram 7 kali belum tentu suci. Kenapa? Belum dihitung satu kalau warna, bau dan rasa serta bendanya belum hilang. Disiram berapa kali pun kalau belum hilang belum dihitung. Kalau sudah hilang baru dihitung satu. Ini bedanya mughalladhah yang ainiyah dan juga hukmiyah. Ya, kalau hukmiyah enak. Nah, tadi dikatakan di sini debunya itu dicampur ke air. Apa harus begitu? Tidak harus begitu. Bisa. Yang terbaik itu debu dicampur ke air disiramkan. Atau dikasih air dulu, disiram dengan air, kemudian ditaburi debu. Ditaburi debu begini, bisa. Atau ditaburi debu dulu, baru disiram. Itu sama-sama bisa. Cuman kalau yang ditaburi debu dulu baru air, itu Imam Rabi agak ketat. Imam Rabi agak ketat. Bisa suci malah. Makanya kalau airnya dicampur dengan air, itu sepakat bisa. Antara Imam Rabi dan Ibnu Hajar, tidak ada yang lebih berat antara satu sama lain. Makanya di sini ngambil cara yang paling afdal, yaitu debunya dicampur ke air. Kalau wajibnya tidak harus begitu. Air dulu kemudian campur debu, atau debu dulu kemudian disirami air. Kemudian wayakfi firraqidi dalam banyu kang penuh apa tahrikuhu wa ba'atan itu.
mutanajjis binaqi kalbin sam'an. Qala Syekhuna Ibnu Hajar yadhhab apa anna dhahaba seturune budal iku marradun wal auda lan kali iku ukhra ambalan kang liya. Jadi kalau air ini diem, misalnya ada air kolam gelombang, misalnya air gelombang diem. Untuk nyuci najis mukhalla itu kalau dicelup yang airnya banyak mencapai 20 atau lebih dicelup itu cukup digerakkan 7 kali. Gerak 1, baliknya itu 2 sudah. Jadi misalnya digerakkan nyampe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup semua. Atau diangkat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup semua. Ini kalau airnya digerakkan 7 kali. Kalau ada debunya, kalau airnya kering, kalau airnya tidak kering, ya perlu ditambahi 1 yang dicampur dengan debu. Debu ini memiliki sel, karena ternyata setelah diteliti, anjing itu memiliki kuman yang tidak bisa dimatikan oleh bahan kimia apapun, bisa dimatikan dengan debu. Kenapa syariat memerintahkan debu ada selnya begitu, tidak bisa diganti dengan yang lain, tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau kita tahu hikmah atau tidak, kalau Rasulullah SAW mengatakan sudah kita ambil saja, tidak usah nunggu, saya teliti dulu. Nah, omongannya orang-orang yang lain, mungkin kita teliti dulu, tapi kalau Rasulullah SAW tidak bisa. Kita paham tidak paham amalkan, pasti ada sirnya di situ. Kita tahu apa tidak tahu, coba tadi ngerti, kita guru mati saya dapat ilmu. Kayak ngamalkan syariat, nanti kalau sudah siap. Israel jemput sampai tidak nunggu siap, nunggu siap ke guru di susun Israel, lu jangan balik, tidak bisa. Ya, jadi untuk mengamalkan syariat itu, mengamalkan perintah Rasulullah tidak nunggu siap, tidak nunggu tahu hikmahnya, yakinlah Rasulullah itu adalah orang yang paling sayang kepada kita, mengalahkan siapapun, termasuk sayangnya kita sendiri pada kita. Kan orang itu paling cinta pada dirinya sendiri. Rasulullah melebihi, udah amalkan saja. Tahu nggak tahu hikmahnya, udah amalkan saja. Enggak kalau tahu nanti alhamdulillah, enggak tahu sampai nanti kecewa. Kalau ngikutin Rasulullah, enggak akan ceritanya kecewa. Walaupun kita enggak tahu arti, enggak ngerti maksudnya, enggak ngerti hikmahnya, ikuti saja, tidak akan kecewa, jaminan 100%. Sallallahu alaihi wasallam. Udah, jadi bisa digerakkan 7 kali kalau di area yang diam yang mencapai 20 kali. Kalau kurang dari 20 begitu cemplung ya langsung najis air mengalir. Kalau airnya sedikit. Kalau air mengalir wafil jari ai wa yakfi fil jari lan ing dalam banyu kang niki apa muru rusak ijarayatin liwate itu pira-pira ilenan. Kalau air mengalir cukup dibiarkan. Misal botol ini najis, keluarnya ini kena najis mukhalladhah, tak masukkan ke air mengalir, diamkan saja, ada sedikit gerakan sampai kena 7 aliran suci. Jadi masukkan ke sungai misalnya sampai kena 7 aliran air yang terlupas banjir itu di Milo ya. Nah, itu jadi masukkan di sini kena 7 aliran suci sebenarnya, tidak perlu digerak-gerakkan dengan 7 aliran. Wala tatriba lan ora ana aweh lebu, yang puri lebu itu mujud, lan orang wajib yang puri lebu mujud, fi ardin ing dalam tanah turobiyatin kang bangsa lebu. Tanah yang bukan lebu itu. Tanah itu kalau najis mukhalladhah ya cukup disiram 7 kali, tidak usah nguyai segoro ya. Lah tanah misalnya dikencini oleh anjing, kering kencingnya, ya siramkan 7 kali. Salah satunya campur debu, terus debu kan campur debu. Ada apa? Nguyai segoro ya, nguyai segoro, ngecat langit ya. Ada apa kali? Jadi tanah yang memang tanah, teksturnya itu tanah, bukan pasir. Kalau pasir tidak cukup. Kalau pasir yang nggak ada debunya, ketika kena kencingi anjing, pasir-pasir yang untuk bangunan itu bukan debu. Kalau itu kena kencingi anjing, tidak cukup disiram 7 kali. Salah satunya harus dicampuri debu.
atau misalnya kapur, gamping, atau batu, tanah yang berupa batu. Nah, itu tidak bisa kalau kita kencing anjing ya harus salah satunya jamuri tubuh. Tapi kalau tanah walaupun tidak beruduk ya, walaupun tidak beruduk cukup disiram 7 kali. Itu sudah cukup tanpa harus dikasih debu. Firun, ya, Farun. Lau masa, lamun untuk nek, sapa wong kalban. Dakhilamatin, ing dalem jenenge banyu kasirin. Lam tanjus, mongko ora dadi najis apa ya dulu tangane wong. Jadi ini kalau ada anjing di sungai misalnya, atau di kolam yang airnya mencapai 20, sampai di dalam air, badannya anjing di dalam air, tangan sampai di dalam air, sampai pegang, tangan sampai dan najis mumpuni. Walaupun itu dan najis mumpuni. Kenapa? Air itu menjadi air. Jadi ada pelindung. Jadi kan badannya anjing kan terselimuti oleh air. Tangan sampai juga terselimuti oleh air. Jadi waktu sampai pegang gini, misalnya ini anjing, sampai pegang gini, tidak najis. Tangan sampai tidak perlu dicuci-cuci lagi. Jadi misalnya pas berenang di kolam, kok ada anjing, ketendang kakinya anjing, nggak usah dicuci-cuci lagi. Tidak najis pula, airnya juga pula. Kecuali kalau airnya berubah gara-gara anjing. Kalau udah airnya suci, badan sampai tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Karena apa? Itu dianggap air. Air itu dianggap air. Jadi sama seperti sampai megang badannya anjing, tapi dibungkus plastik. Walaupun anjingnya basah, tangan sampai basah, dibungkus plastik kan yang ini. Tidak najis tangan. Begitu juga air itu jadi pelindung. Kecuali kalau di Fathul Mu'in mutlak. Tapi kalau Imam Bujairimi, Syekh Bujairimi mengkaiti itu kalau digenggam dengan rapat. Kalau digenggam dengan rapat, misalnya ini kaki anjing di dalam air sampai genggam rapat, sampai kira-kira apa kulit sampai betul-betul nyentuh badannya anjing tidak terhalang oleh air, digenggam rapat sekali, genggam rapat sekali, itu bukan najis, perlu dicuci 7 kali. Tapi kalau nggak rapat kesenggol misalnya ya, pas di kolam atau di sungai kesenggol anjing, nggak najis badannya, tak usah dicuci 7 kali. Lau mas akan kontak ulamain kasirin lam tanjus ya dulu. Ada masalah mirip, tapi hukumnya beda, sehingga diiskali oleh sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'i diiskali. Kalau di dalam kan tadi air dianggap air kan, ya kan? Kalau nyentuh kemaluan di dalam air, batal apa? Kan tadi air dianggap air, sampai habis wudu, ya, sampai habis wudu di dalam air, di dalam kolam, nyentuh begini, dipegang gini, batal lawan. Mestinya kalau samakan dengan anjing tadi itu tidak batal kan, air dianggap air. Tapi Imam Ibnu Qasim mengatakan batal. Sehingga tak sah mengiskali bedanya. Iya, urusan hadas dan najis padahal lebih berat urusan najis. Kenapa kalau yang itu anjing tadi tidak najis? Air dianggap air kecuali digenggam rapat ya. Kalau nyentuh kemaluan tadi dianggap batal, nggak dianggap air. Apa bedanya? Ya, iskali kuat. Itu pemahaman Imam Ibnu Qasim mengatakan bahwa kalau nyentuh kemaluan batal, itu kalau di dalam air. Jadi kan dianggap air di sini. Allah ala Tuhan ya ikhtiati detail. Jadi batal wudhu 100 apa sih? Untuk jerupan. Tadi ini lemah nama itu wudhu selesai sudah. Wudhu di dalam air kan gampang. Ilm di dalam itu nama itu wudhu selesai. Tidak perlu tertib hakikatan. Cukup tertib mentase mari sudah ya. Sampai pulang ya sudah selesai. Qala rahimahullah walau rafa'ala lamun ngangkat apa kalbun sekawunnya sekarang apa kalbun
Ra'sahu ing dasikal mimmain saking banyu, maksudnya saking wadah banyu maksudnya. Mimma ini bukan yakin kena air dah, saking wadah banyu. Lah yakin kena air enak nyambung dengan lanjutannya. Jadi harus takwil ini bukan mimmain saking banyu tapi saking wadah banyu. Ainin inal mata. Wa famu hale utawi cangkeme kalbun iku mutar ikun kang terus walam lan orang den yakini apa masa kuhu mudie tondemene kalbun lahu maring mak lam yanjus mongko ora najis apa mau. Jadi kalau ada timba airnya tidak sampai 20. Sampai dari sini kelihatan kepala anjing itu tadi masuk ke timba. Ada timba tinggi segini. Airnya sedikit, cuma segini. Airnya sedikit, tak penuh airnya. Sampai kelihatan anjing itu memasukkan kepalanya ke timba. Kemudian keluar. Mulutnya kok basah. Sampai tidak tahu ini basah ini dari tadi sebelum memasukkan atau barusan. Tidak tahu, berarti kan tidak yakin mulutnya anjing ini nyentuh air atau tidak. Nyentuh air atau tidak tahu sih. Tidak yakin. Maka air tetap suci. Hanya tadi ma'in ini kan, lau rafa'akal pun roksahu min ma'in. Air min minai, ma'in dari wadahnya air. Lah jelas nyentuh air kemudian diangkat. Kemudian malam Islam memasak ulang itu kan di yang tadi disekalkan dari banyu, kemudian tidak yakin nyentuh. Taruh begini ya. Makanya ditakwil. Ma'in air min minai, ma'in dari wadahnya. Ya, dari wadahnya. Jadi kalau ada anjing, lihat kepalanya itu ada dalam timba. Kemudian kepalanya diangkat, didatangi, kok basah. Basah ini tadi sebelum masuk ke timba atau gara-gara air yang ditimba. Tidak yakin, maka najis. Sesuai kaitan, la najis bisa. Kita itu tidak akan menghukumi najis apapun kalau ragu sini cakup dol. Selama nggak yakin berarti suci. Nanti akan ada kaitan nanti di belakang yang membahas itu. Dan yang penting biar nggak was-was. Walaupun biasanya najis, tapi selama nggak yakin suci. Contohnya ini ya. Ya dohirnya nyentuh air di timba itu dohirnya dari sana. Bisa jadi terles dari tadi. Ya, basah dari tadi. Lu masuk ke timba, iya sama lihat masuk ke timba. Tapi apa ngelihat kalau mulutnya nyentuh airnya? Enggak kan? Lu basah itu, basah dari sebelum. Selama enggak ya? Ini kan dohirnya jelas sekali kan mengarahkan najisnya. Enggak, kita enggak pakai itu. Hukum asal asal firman atau harus selama enggak yakin kita hukumi suci. Selesai. Enggak usah was-was. Ini syaratnya. Sama. Jadi rest area. Wadahnya timba kecilnya. WC-nya lebih tinggi dari timbanya. Iya kan? WC-nya tinggi segini ya. Timbanya segini. Iya kan? Timbanya kecil kan. Jadi posisi WC lebih tinggi dibanding timba atau sejajar. Nah, sampai masuk WC air di timba penuh. Biasanya. Kalau orang cewek di WC itu nyiprat-nyiprat ke timba penuh. Biasanya. Nah, sejajar begitu loh. Cewek nang WC kira-kira biasanya nyiprat ke timba penuh. Nah, nyiprat kan najis. Sampai dia tuh kelihatan. Ya sudah jadi dua. Atas sana bisa dibuang air. Airnya itu bukan air sampai dibuang begitu saja. Airnya orang sampai buang. Alasannya najis, kata saya najis. Lu biasanya sampai selama tak yakin ya. Selama tak yakin berarti air di timba itu suci. Sebagaimana dibuang, habis itu timba dikorai 7 kali, sebagiannya dicampur wajahnya. Jadi
Tidak perlu kayak di situ, suci. Sama kayak ini ya. Sama kalau di pasar, tahu kan orang jual ikan itu kan beteti, kemudian ikannya itu kan nggak nyuci kan modelnya kayak gitu, iya kan? Nggak dengan cara yang mensucikan kan ya. Kemudian tangannya otomatis kalau ikannya nggak suci, kan dia kayak gitu kan. Terus tangannya habis kena kotoran, kena darah ikan, itu kan ujiin nanti bu, nggak dikelucur, uji nanti bu, najis nggak tangannya? Lah sampai kelihatan najis. Terus tangannya basah nyentuh uang najis, mutan najis ya sih. Lah sampai kelihatan. Enggak, sekarang sampai enggak tahu. Beli ikan harganya 40.000, sampai bayar 50.000, di susu 10.000 mau. Di 10.000 mah lembab apa uangnya ini. Zohirnya biasanya habis bandeti nyuci tidak benar itu uang 10.000 susu itu kan ya. Biasanya kan begitu. Tapi selama sampai nggak yakin, tak uang tadi itu tak bukan najis, kan kesak di dalam sholat nggak batal sholat itu. Ya, selama nggak yakin nggak itu. Panik kebocoran. Mari kena bocor, panas kok ini. Atau pas ngambil air tumpah ke sini, air yang begitu. Pokok selama ada kemungkinan tidak najis berarti tidak najis. Begitu, tidak usah was-was, tidak usah was-was dan seterusnya. Selama misalnya ada orang kafir, dia katanya masyhur di kalangan masyarakat, dia makan babi. Dan tidak mungkin kan dia nyuci 7 kali orang kafir kan ya. Selama sampai tidak yakin, kemudian sampai salaman keringetannya, habis cuci kan. Selama sampai tidak yakin dia makan babi, tidak melihatnya, tidak tahu. Maka sampai salaman dengan dia tidak usah dicuci 7 kali. Tidak usah. Itu gitu. Qala rahimahullah wa qala malikun wa Dawud al-Tahiri alkan utawi kana itu tahirun wala yunajisu atau wala yang disulang ora dadi najis apa al-mamul qalidu bi wuduhi kelawan dilate kalbun wa inna ma yajibu apa ghusl ina'i masulada bi wuduhi kelawan dilate kalau ta'abudan karena ibadah. Jadi begini, dalam madhab Imam Malik, anjing itu tidak najis, suci, liurnya suci. Nah darahnya najis biasa. Jadi anjing itu tidak najis versi Imam Malik. Seperti Imam Daud. Sehingga kalau ada anjing dilat kepada air sedikit, ya sama yang didilat itu kucing. Sama kayak digilati kambing, najis apa enggak? Loh, kalau dalam hadis kan ada hadis idza walaghal kalbu fi inayam ahadikum falyamsilu sam'an ihdahu nabi turab. Ada hadis jelas-jelas kalau ada anjing dilat pada kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan dicampuri debu. Itu ibadah. Perintah Nabi yang kita tidak tahu alasannya. Itu perintah dari Nabi yang kita tidak tahu alasannya, bukan karena najis. Loh, jelas-jelas disuruh nyuci 7 kali, kata Imam Malik. Seandainya basuhnya karena najis, mestinya 1 kali. Kalau ceritanya najis dibasuh 7 kali, karena Nabi nyuruh basuh 7 kali, itu berarti bukti kalau nyucinya itu bukan karena najis, tapi sebagai bentuk ibadah yang kita nggak tahu hikmahnya. Nah jadi Imam Syafi'i 7 kali itu si jimping si jen najis kemarin itu berarti najis bukan lapor. Nah, jadi hadisnya sama, cara memahaminya beda. Nah, begitu lama di antara khilaf itu begitu. Ya karena memang dari nasnya itu nggak qat'i, nggak menunjukkan mana satu, masih ada kemungkinan mana A, B, C. Lah ulama itu ya gitu, ada yang beliau lebih condong kemana A, ada yang lebih condong kemana B. Kecondongan mereka bukan didasari hawa nafsu, berdasar dhon mereka yang didasarkan pada dalil-dalil yang ada. Karena dalilnya dhonni, ya biasa terjadi perbedaan dhon itu biasa. Terjadi perbedaan dhon itu biasa sekali. Nggak perlu apa ditarung sebabkan ya terserah.
wa ghairu musaidil alima ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Selesai. Gitu. Selama khilaf itu dalam urusan fikih dan yang khilaf para ulama sudahlah, tidak usah ditarung. Khilaf dalam akidah ini sing bahaya dalam suludin. Dan dalam urusan fikih biasa. Walifa ini akan bahas darah nafsu, insya Allah kita bahas yang darah nafsu itu insya Allah nanti kita kasih filosofi dulu. Darah nafsu itu macam-macam. Ada yang nafsu qawli wa kasbu, ada yang qawli mufakat, ada yang syaratnya ketat, ada yang syaratnya ringan, ada yang enggak nafsu sama sekali walaupun qawli. Itu nanti ada macam-macamnya. Tidak seperti kadang kita paham datar gitu aja. Pokok darah sedikit makfu, darah yang apa yang sedikit. Kalau banyak makfu, yang bagaimana? Macam-macam, ada darah itu makfu, qolil wakasiruhu, ada yang qoliluhu faqat, ada yang syaratnya ketat, ada yang syaratnya ringan, ada yang enggak makfu sama sekali. Itu macam-macam, insya Allah. Nanti kita kasih rangkuman, terus kita urut, kita rohi, insya Allah. Allah.